Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Bella Trinita, NIM 2019 143582 dari Prodi PGSD kelas 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membina pramuka. Membina pramuka merupakan kegiatan memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan. Di antaranya, yaitu yang pertama kepribadian, kedua pengetahuan dan keterampilan, ketiga kecenderungan atau keinginan serta kemampuan peserta didik sehingga menjadi manusia yang kreatif, inovatif, pelopor, dan mandiri. Sifat-sifat anggota pramuka siaga di antaranya yang pertama yaitu senang meniru, senang berdendang, senang menari, dan senang bernyanyi. Cara membina siaga dilakukan dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. Membina siaga adalah fase awal dalam pendidikan yang tidak bisa dicontohkan oleh anak siaga, harus tidak dimunculkan di permukaan. Misalnya, pembina merokok, mentak-mentak, berkata jorok, dan sebagainya. Sifat-sifat pramuka penggalang. Sebagian sifat-sifat siaga masih ada atau variatif masing-masing anak, senang bergerak, senang mengembara, usil, lincah, senang mencoba-coba, mulai menyukai lawan jenis, suka dengan sifat-sifat kepahlawanan, suara sudah mulai pecah atau parau bagi penggalang putra. Cara membina penggalang dapat menggunakan sebagian cara membina siaga atau sifat situasional. Kegiatan yang menantang, mengembara atau hiking, climbing, camping paling disukai penggalang. Namun demikian harus dipersiapkan dengan teliti faktor keamanannya dan tidak boleh terlalu sering dilakukan. Sifat-sifat penegak sudah mengenal cinta, mulai romantis, suka melantunkan syair, puisi, dan lambang-lambang ungkapan-ungkapan hati. Cara membina penegak. Perangkat struktur kepenegaan ditertibkan bila belum ada dibentuk lebih dahulu. Dewan ambalan dibentuk dengan benar, tidak main tuduh. Dimulai bertanggung jawab atas keputusan musyawarah dan menjalankan keputusan dewan ambalan. Keinginan penegak yang kuat tidak dipatahkan, tetapi dijalukan atau on the track. Memberikan kondisi lingkungan yang baik. Pada tingkat bantara, penegak mulai dikondisikan untuk memperbaiki lingkungan yang kurang baik. Pada tingkat laksana, penegak dikondisikan untuk mengembangkan lingkungan ke arah yang lebih baik. Penegak sudah mulai dikenalkan bagaimana learning by doing, learning to earn, learning to serve. Untuk mempertahankan satuan terpisah di perkemahan, sebaiknya pembina menyerahkan tanggung jawab kepada perada dan pramuka sangga, namun harus tetap mengontrol. Sifat-sifat pandega. Sebagian besar sifat penegak dan pandega. Pandega lebih terkonsentrasi pada kelompok diadik atau triadik. Jarang sekali mereka secara bersama-sama melakukan kegiatan kemana-mana dalam jumlah 5 orang sampai 10 orang secara bersama-sama. Oleh karena itu, mereka itu dibentuk cukup dengan 2 atau 3 orang saja. Cara membina pandega. Yang pertama, cara yang paling baik dalam membina pandega adalah tidak bersifat menggurui. Semua keputusan, rencana baik yang menyangkut visi misi, strategi, program kerja, rencana kerja, ataupun rencana kegiatan latihan dilaksanakan secara musyawarah dan komitmen untuk patuh terhadap keputusan-keputusan yang telah ditetapkan sungguh pun tadinya ia tidak menyepakatinya. Yang kedua, pembina bertindak sebagai penghubung antar sistem, artinya apabila ada materi-materi latihan yang diinginkan oleh pandega yang tidak sesuai oleh pembinanya, maka pembina mencari keluar sesungguh pun bisa saja meminta pada anggota pandega untuk mencarinya sendiri. Yang ketiga, evaluasi kegiatan dapat dilakukan secara bersama-sama antara pembina dan anggota racana secara questioning. Yang keempat, apabila kegiatan di racana sudah matang, maka pembina lebih banyak bertindak sebagai motivator, mentor, dan konsultan. Yang kelima, pembina 90% bertindak untuk Wuri Handayani. Program hasil keputusan Majelis Pandega adalah harga mutlak. Pemuka harus dibina sesuai dengan minatnya untuk mengabdi dan berkarya melalui proses learning by doing, artinya proses belajar yang menitik beratkan pada usaha belajar sambil beraktivitas. Learning to earn artinya menanamkan kesadaran kepada para anggota pramuka bahwa mereka adalah bagian dari sebuah kelompok keluarga. Jadi, mereka harus mampu hidup bersama. Kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima perlu dikembangkan. Living to serve, kehidupan untuk bekal mengabdi. Learning by teaching, bekerja sambil mengajar. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.